Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala kesempurnaannya dan kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya untuk kita semua, sehingga atas kehendak Allah kita bisa berjumpa dan berkumpul di sini untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu agama, karena bekal terbaik bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupannya dan bekal untuk akhiratnya adalah dengan menuntut ilmu agama. Terlebih kita sebagai orang tua, ayah dan bunda memiliki tanggung jawab untuk bisa mendidik anak-anak kita. Anak ayah bunda maksudnya ya. Kenapa? Karena mendidik anak butuh ilmu. Dan terkadang ya, kita lihat orang tua sangat semangat ya, sangat ambisius agar anaknya soleh, tapi ternyata caranya salah. Jadi mendidik anak butuh dengan ilmu, butuh kepada seni dan cara, sehingga kita bisa mendidik anak dengan benar, bukan malah mematahkan anak, bukan malah merusak anak ya, karena dia tidak sama dengan kita yang sudah tua, yang sudah dewasa, akalnya matang. Tinggal kita nasihatin, insya Allah bisa diarahkan. Tapi anak butuh cara khusus dalam mendidiknya. Dan alhamdulillah, Islam agama yang sempurna telah mengajarkan kepada kita lewat Al-Quran, lewat sunnah Nabi, bagaimana cara mendidik anak. Dan para ulama telah menjelaskan hal tersebut. Dan salah satu ulama yang memaparkan bagaimana cara mendidik anak adalah kitab yang kita kaji malam ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, kita bisa mendidik anak dengan benar sesuai tuntunan syariat. Karena kebanyakan kita berkiblat kepada barat dalam masalah pendidikan anak, padahal Islam telah datang lebih dulu, telah datang dengan ajarannya yang sempurna, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menjelaskan bagaimana cara menanamkan apa Pak? Menanamkan apa? Sifat rajin kepada anak kita. Kita katakan bahwasanya anak pada dasarnya rajin. Makanya anak kita itu hiperaktif. Dia tidak bisa kita katakan ijlis, sit down. Ya, pasti dia lari sana, lari sini. Kerjakan ini, kerjakan itu. Terkadang ya, mulutnya tidak berhenti dari bertanya, dari bercerita ya. Nah, orang tua kalau tidak tahu ilmu menyikapi fenomena itu, bakal mengecap anaknya dengan sebutan apa Pak? Dasar anak bandel. Akhirnya kita katakan diam, jangan lari sana, jangan lari sini, jangan banyak ngomong, begitu Pak ya. Padahal itu semua kita katakan salah ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan
tuntunan syariat, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama. Ya, justru itu bakat mereka untuk rajin, ya, untuk giat. Oleh karenanya jangan sampai kita mematahkan fitrah tersebut, semangat tersebut, gara-gara kita tidak sabar. Makanya bekal bagi orang tua dalam mendidik anak itu apa, Pak? Syukur Allah berikan anak, dengan syukur kita bakal menjaga dan bakal mendidik anak dengan penuh suka hati. Dan sabar, S yang kedua adalah dengan sabar. Karena dengan sabar kita bisa menghadapi, ya, tingkah pola ucapan anak yang terkadang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan adab, ya. Maka penting untuk terus kita tanamkan S2, Pak, syukur dan sabar. Syukur, sabar, ya. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, ya. Kita bersyukur dan kita bersabar, ya. Dan kita katakan pada waktu itu bagaimana supaya anak kita rajin? Ada yang mencatat? Apa? Nah, apa Pak yang catat? Iya. Larang anak untuk tidur di siang hari. Betul. Ya. Beda tidur dengan qailulah. Kita katakan kemarin apa? Yang dilarang tidur. Kalau qailulah gak apa-apa. Apa itu qailulah? Yaitu istirahat singkat sebelum zuhur. Istirahat singkat sebelum zuhur. Itu dibiasakan. Kenapa? Karena Nabi ngasih arahan. Ya, kata beliau SAW, lakukanlah qailulah. Karena setan tidak melakukan qailulah. Ya, tapi kalau kita tidur setelah zuhur, yang ada tidurnya pulas, bukan qailulah, tapi malah tidur, ya, berlebih-lebihan, ya, sampai asar. Jadi qailulah itu singkat, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma setengah jam, ya, seperti itu. Atau 1 jam lah paling lama. Karena kalau kita biasakan tidur siang yang berlebih-lebihan, maka bisa menyebabkan malas. Ya, padahal apa? Allah menjadikan siang sebagai waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk tempat mencari nafkah, untuk beraktivitas, ya. Jadi jangan dibawa tidur. Dan bisa menyebabkan anak kita bakal susah tidur di malam hari kalau kita biarkan tidur di siang hari, ya. Akhirnya apa? Tidurnya telat, bangunnya pun telat, subuh kelewat, di sekolah ngantuk, ya. Seperti itu, lemas, nggak fokus, pokoknya berabe, Pak. Masalah yang muncul di siang hari penyakitnya satu, begadang. Maka jauhi begadang, ya, tidak sehat dan tidak baik buat, ya, aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua apa? Kenapa, Ibu? Iya, membantu anak kita untuk tidur cepat. Sunnah Nabi, tidur cepat setelah Isya. Usahakan tidur cepat, jangan ditunda-tunda. Biasanya anak itu ikut orang tua, maka jadilah contoh dalam hal ini, ya. Terkadang masalah ranjang orang tua, mohon maaf ya, suami istri itu terhalangi karena anak.
padahal salah sendiri. Kenapa anaknya dibiarkan tidur terlambat? Seharusnya kalau mau ya jadi pengantin yang baru, rasa pengantin yang baru, ajarkan anak tidur cepat. Nah, kita orang tua ya, kasih contoh untuk tidur cepat. Walaupun nanti bangun. Walaupun nanti bangun, anak-anak sudah bingung, sudah tidur. Alhamdulillah. Ini harus dijaga, Pak. Terkadang yang menjadi hambatan, suami marah-marah nggak jelas, nggak semangat kerja, ya. Nah, itu mungkin ada masalah di mana, Pak? Di R1, di ranjangnya. Begitu. Maka dengan cara seperti ini insya Allah suami istri punya waktu apa? Untuk harmonis dan romantis, tidak terganggu oleh anak-anak. Ya, anak-anak dapat dan bisa buat anak lagi, kan gitu. Terbina hubungan suami istri yang sehat, yang romantis. Kemudian apa lagi? Jangan dimanja, Pak. Jangan semuanya ibu dan bapak lakukan. Makan disuapin, mandi dimandiin, tidur di perendein istilahnya, Pak, dikelonin, ya, kayak gitu. Semuanya serba difasilitasi. Jangan, biarkan dia untuk apa? Melakukan aktivitasnya sendiri, ya, latih. Ya, terkadang kita butuh apa? Acuh tak acuh dengan anak. Ya, acuh tak acuh kepada anak dalam rangka mendidik, ya. Ya. Semisal anak terjatuh, pura-pura nggak lihat, biarkan dia bangkit sendiri. Ya. Anak makan, maka temani, bukan malah diambilkan. Makan bareng, biarkan dia mengambil nasi sendiri, makan sendiri, nggak apa-apa. Belepot dikit-dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Kadang kita nggak sabar. Sekali lagi, sabar ini penting. Biarkan anak kita melatih dirinya untuk makan. Jangan dimanja. Beri tugas, piket. Beri dia tugas sebagaimana apanya? Kemampuan dia. Jangan anak kecil dikasih tugas yang berat-berat, jangan. Ya, kasih dia tugas yang ringan-ringan. Ya, semisal merapikan mainannya atau merapikan tempat tidurnya. Dulu ketika kecil, ya, kita mungkin yang merapikan tempat tidur. Nah, kita kasih tugas, "Nak, ini tempat tidurmu, maka jagalah kerapihannya dan kebersihannya. Ini mainanmu, ya, maka rapikan." Seperti itu. Agak besar dikit, kasih tugas nyuci piring misalkan. Kalau nyuci pakaian jangan, Pak, ya, bisa-bisa hancur nanti. Kalau cuci piring mungkin bisa, ya. Jangan dimanja. Kemudian apa lagi? Biasakan hidup sederhana. Iya. Jangan selalu kita mewahkan, kita enak-enakan, jangan. Biar dia tahu bagaimana, ya, sulitnya mencapai keinginan. "Mah pengen makan," ambilkan, jangan. Ya, "Nah, mah pengen mainan," jangan langsung. Ya. Tapi ajarkan dia untuk berusaha mencapai itu semua. Seperti itu. Ya. Ajarkan dia untuk bergantung kepada Allah. "Mah pengen beli itu," "Yuk, nak, kita doa dulu. Habis sekarang belum punya uang, ya. Belum punya uang. Mari kita doa dulu kepada Allah. Minta kepada Allah. Angkat tangannya." Begitu. Ajarkan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru kita kasihkan. Misalkan masalah mainan pun jangan mainan-mainan yang memang
mainan yang tidak mendidik. Coba mainan yang bongkar-bongkar pasang, supaya melatih tadi kreativitas dia, melatih rajin dia. Memang anak tuh rajinnya main. Jangan paksa anak rajin bekerja cari nafkah, jangan. Belum tahapannya. Biarkan dia dulu rajin untuk main-main. Makanya jangan selalu belikan apa? Mainan instan. Jangan. Pilih mainan yang edukasi. Bongkar pasang, ya kan? Kayak Lego misalkan. Ya, puzzle misalkan. Nah, itu bagus. Balok-balok, ya, kayak gitu. Merangkai, ya, loncat sana loncat sini, begitu. Untuk melatih konsentrasi, melatih kreativitas. Itu dicari tahu mainan apa saja. Terkadang orang tua belikan mainannya apa? Yang mahal-mahal, tapi nggak mendidik. Ya, nah ini salah. Ya, remote kontrol dibelikannya, ya, kayak gitu. Mobil-mobilan instan, ya, dan lain sebagainya, kurang mendidik. Kemudian yang berikutnya apa? Iya, biasakan untuk bergerak. Ya, salah satunya jalan kaki. Biasakan. Ketika muda, kalau biasa olahraga, insya Allah tuanya juga sehat. Tapi kalau sejak kecil dia dibiasakan manja, dibiasakan bangunnya itu telat, jangan harap anak kita bisa bangun subuh. Jangan harap dia rajin, ya. Jangan harap dia mau berolahraga. Padahal olahraga itu penting, ya. Kenapa? Mewarisi kesehatan dan menghilangkan kejenuhan serta melatih apa? Serta menghilangkan kemalasan. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Ada lagi? Ya. Ada timbul pertanyaan ibu. Bagaimana agar anak rajin belajar? Ya kan? Masa kecil, masa apa? Penuh dengan pelajaran. Makanya ada apa? Tingkat TK atau PAUD, kemudian SD, betul? Ya, bahkan lama-lama SD sampai 6 tahun. Ini memang berarti apa? Masa yang krusial untuk kita memanfaatkan waktu kecil untuk belajar. Karena kata para ulama, at-ta'allumu fis sighar kanakshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Berbeda ketika tua. Wa ta'allumu indal kibar kanakshi 'alal ma. Kalau belajar ketika tua itu seperti mengukir di atas air. Coba tanya yang sepuh-sepuh, disuruh ngapal Al-Qur'an coba. Ya, sulit nggak Pak? Ya, sudah dapat ya baris yang di bawah, yang atasnya hilang. Padahal kemarin baru. Begitu. Makanya jangan sampai ayah bunda masa kecil ini ya disia-siakan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manfaatkan untuk apa? Pendidikan, untuk pengajaran. Ya, karena mereka siap untuk dibentuk, untuk ditulis apa saja. Mereka seperti kertas putih, seperti mutiara yang siap kita ukir. Ya. Apapun yang kita mau. Maka manfaatkan. Termasuk juga dengan cara apa? Menjaga semangatnya dalam belajar. Bagaimana anak kita agar rajin belajar, ya. Bagaimana, Pak? Yang pertama adalah kenali gaya belajar anak. Kenali gaya belajar anak. Gaya belajar atau metode belajar ya, itu ada 3. Kebanyakan manusia 3 ini, salah satu dari 3. Kalau terkumpul dalam diri manusia 3 ini manusia yang pintar insya Allah, cepat dapat ilmunya, cepat masuknya. Yang pertama adalah
gaya belajar visual, ya, visualisasi. Biasanya anak seperti ini itu dia sukanya melihat, dengan cara melihat belajarnya. Dia melihat orang tuanya gimana sholat, dia lihat ibunya gimana berjilbab. Dia suka mengamati, suka menonton, kasih tontonan edukasi bagus. Ya, dan hati-hati kalau salah mempertontonkan. Kita pertontonkan KDRT kepada anak kita. Kita mempertontonkan main game online di hadapan anak kita. Kita mempertontonkan kemalasan. Kita mempertontonkan ya maksiat di hadapan anak kita. Bahaya ini. Ya, jangan sampai. Tapi tontonkan hal-hal baik. Ini anak ya yang belajar seperti ini, dia sukanya gitu, nonton. Ya, makanya kalau ngajari anak nggak melulu pakai apa? Pakai ucapan. Kali-kali ajak, "Nak, yuk kita mengenal binatang." Kemana, Bi? Ke kebun binatang. Ya. Itu apa, Bi? Monyet. Kok kayak Abi? Kan gitu. Jadi kenalkan, dia melihat langsung. Itu visual. Yang kedua, auditorial, mendengar. Anak seperti ini paling kuat duduk. Paling kuat duduk mendengar. Ini kalau bapak-bapak di sini, ya. Kalau kajian-kajian ini butuh kecerdasan gaya belajar seperti ini. Karena bapak duduk di sini 1,5 jam, Pak. Ya. Kalau bapak kuat, bapak menyimak dengan fokus, berarti bapak orang yang tipikal belajarnya dengan auditorial, dengan cara mendengar. Ya. Kalau dia menghafal, kalau menghafal sesuatu, kalau orang visual, dia harus lihat mushaf. Lihat yang dihafalkan apa. Menghafal doa, dibaca, dilihat dia tulisannya. Harus ada tulisannya, visual. Tapi kalau audio, kita talkinkan, kita bacakan, insya Allah lebih cepat. Ya, dia malas melihat mushaf, dia malas melihat buku, dia lebih senang mendengar. Maka kenali. Ya, termasuk istri. Ya, istri bapak, kenali, Pak. Kayak istri saya itu audiotorial dia. Ya. Dia kalau menyimak bacaan langsung masuk. Ya kan? Langsung hafal gitu. Nah, itu bapak gimana istri bapak? Coba bapak kenali kecerdasan metode belajar istri bapak. Apa nih? Visual atau audio? Ya, Ustadz, dia gaya belajarnya cerewet, Ustadz. Ngomel aja, Ustadz. Ya. Kemudian gaya yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik alias praktikum, Pak. Dia senang praktek. Kalau kita kasih teori kepada dia nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Maunya gimana caranya langsung. Kayak gitu. Ya. Bagaimana cara beternak bebek? Kita jelaskan A sampai Z, nggak mudeng. Sini, yuk kita ternak bebek langsung. Langsung paham dia. Ya, seperti itu. Cara servis AC, dijelaskan A sampai Z, langsung praktek. Itu praktikum, kinestetik dia. Paham ini? Nah, anak kecil itu kebanyakan ini kinestetik. Kinestetik. Cirinya apa? Hiperaktif, dia bergerak. Ya, manfaatkan. Hiperaktif dia dengan permainan-permainan yang bisa memanfaatkan anggota tubuh yang bergerak. Kayak permainan loncat, ya. Loncat untuk melatih konsentrasi, keseimbangan gitu. Paham nih ya, insyaallah. Permainan-permainan seperti itu paham insyaallah. Nggak perlu mahal-mahal, Pak. Modal kardus, ya kan? Modal solasi, modal gunting gitu. Buat. Itu melatih anak kita yang memang dia memang seperti itu. Dia kinestetik memang condongnya. Ya. Nah, setiap manusia punya potensi 3 ini, Pak.
baik dia belajar visual atau audio atau kinestetik, cuma ada kecondongan. Nah, orang tua atau guru harus bisa membaca ini. Jangan mukul rata anak didiknya. Akhirnya metode belajarnya ceramah saja. Nah, metode ceramah cocok buat siapa, Pak? Hah? Audio. Ya. Atau nonton saja. Ya. Enggak ada prakteknya. Akhirnya apa? Man fahima wa man tenganga. Ya. Enggak paham, Pak. Nah, jadi guru sama orang tua juga gitu, Pak. Jangan Bapak samakan anak Bapak dengan orang dewasa. Ya, kalau diceramahin mudeng, dinasehatin nurut, enggak. Kayak gitu. Tapi lihat gaya belajar anak kita yang mana nih? Kemungkinan kenapa anak kita malas belajar karena nggak cocok gaya belajarnya. Si bapak kalau bantu mengajari anaknya dengan cara apa? Audio, anaknya nggak bisa. Anaknya kinestetik, nggak nyambung, Pak. Makanya anaknya malas. Atau guru di sekolahnya ngajarnya seperti itu, akhirnya malas. Jadi kenali gaya belajar anak kita. Sama guru kenali anak didiknya, bagaimana belajar masing-masing ya anak didiknya. Variatifkan, jangan monoton ya. Kemudian yang kedua, berikan tantangan. Setelah kita mengenali gaya belajar anak kita, kasih tantangan ya. Challenge, bukan challenge, apa challenge mah itu ya. Challenge, betul, Pak? Ya, tantangan kepada anak kita. Nah, kalau kamu bisa ya menyusun balok ini, abi apa kita jajasor jalan-jalan sore. Nggak maunya jajama jalan-jalan malam. Kasih tantangan seperti itu. Karena anak itu termotivasi dengan itu, Pak. Ya, dengan apresiasi seperti itu. Bahkan pernah saya coba itu dengan cara membuat buku laporan hafalan. Ya, kalau kamu hafal, nanti Abi catat, kasih bintang di laporannya itu. Tuh, padahal cuma nulis tanggal, yang dihafal apa, tanda tangan saja. Tapi Masya Allah, memotivasi anak untuk menghafal. Abi cepet coret katanya, cepet tulis. Seperti itu. Belum lancar hafalanmu kan? Lancarkan dulu. Akhirnya dia mau melancarkan hafalan. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, Bapak variatifkanlah ya dengan kasih bintang gitu kan. Ya, buat seperti itu. Berikan tantangan. Jangan cuma nyuruh tapi nggak ada tantangannya, nggak ada apresiasinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketahui minat anak. Jangan memaksakan minat kita, Pak, kehendak kita. Pokoknya kamu harus jadi hafiz. Nggak jadi hafiz, habis kau. Nggak boleh. Ya, saya pernah dengar ceramah seorang hafiz, seorang qori, ya, di salah satu lomba hafalan Quran. Dia menasihati, dia mengomentari anak kecil yang hafiz Quran. Dia nasihati orang tuanya, jangan paksa anakmu jadi jadi penghafal Quran, tapi tanamkan kepada anakmu kecintaan kepada Al-Quran. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya Bapak lakukan, Ibu praktekkan. Anak kita pengen jadi hafiz, ya bapaknya dulu lah, ibunya dulu. Jadi hafizah. Nunggu jadi hafal 30 juz enggak. Yang penting pertontonkan, perlihatkan kalau kita itu cinta Al-Quran. Ya, kita bacakan Al-Quran di hadapan dia, padahal dia nggak paham. Mama, gitu-gitu aja. Nggak apa-apa, Pak, bacakan. Biar dia melihat. Oh, kita suka buka ini mushaf. Dia nggak tahu ini mushaf, tapi dia mengenali. Oh, kayak gini tulisannya. Dia mendengar.
Ya, ibunya juga gitu, ditalkinkan, sering diperdengarkan, murotal, disetel. Insya Allah Pak, dengan sendirinya, dengan cara seperti itu, dengan cara apa namanya, pengakraban, anak kita akan cinta dengan Al-Quran, akan punya passion, pengen seperti bapaknya, pengen seperti ibunya. Ibunya cinta Quran, bapaknya cinta Quran, ya, anaknya pun cinta Quran. Begitu. Nah, yang jadi masalah orang tua nggak sadar menanamkan kepada anak untuk cinta HP, ya, HP-an lagi, HP-an lagi, seperti itu. Akhirnya anaknya cinta HP, ya, seperti itu. Padahal dia nggak kenal dengan HP, karena kita lihat apa, dia lihat kita selalu megang HP. Anaknya pun kalah, nggak pernah dipeluk, nggak pernah disentuh, HP yang selalu disentuh, HP yang selalu dipegang sampai ke bawah tidur. Ya, anaknya melihat, oh berarti HP itu istimewa. Oke, ya, akhirnya main HP juga, seperti itu. Nah, jangan pertontonkan yang enggak. Ya. Ingin anak kita cinta Quran, biasakan baca Al-Quran, ya, biasakan hafal Quran. Walaupun sedikit-sedikit, seperti itu. Yang penting dia melihat, ya, sehingga karena anak itu Pak suka meniru, pengen sama seperti orang tuanya, ya, makanya contohkan, perlihatkan yang baik, insya Allah dia tumbuh baik. Cintai yang baik, dia akan cinta yang baik juga, seperti itu, ya. Oleh karenanya, untuk menanamkan minat agar sesuai dengan keinginan kita, mulai dari kita. Jangan hanya kasih komando, nggak bisa. Ya, berangkat dari kita dulu. Kita ingin anak kita pintar bahasa Arab, mulai dari kita. Ya, mulai dari kita. Kita, ya, kasih ihtimam ke bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab, seperti itu. Anak kita pun melihat nanti. Ya, anak kita pun menyimak dia. Masmuk, ya kan? Seperti itu. Saya praktekkan bahasa Arab dengan istri. Anak kita, ya anak kita lagi, anak saya Pak, ya, bukan anak Bapak juga. Anak saya jadi bertanya, Abi, apa bahasa Arabnya ini, apa bahasa Arabnya itu? Tuh, ya, karena kita apa? Mempertontonkan bahasa Arab. Padahal, ya, anak saya nggak paham. Ya. Tapi dia merasa harus bisa nih supaya nyambung ngobrol. Ya, dia pun bertanya. Jadi timbul minat dia akhirnya. Sama, ya. Ketika kita pengen anak kita cinta ilmu, ya tunjukkan kita juga cinta ilmu. Biasakan pegang apa? Buku. Apa ini Abi? Ini buku Nak. Buat apa Abi buku? Ya buat dibaca. Emang apa isinya Abi? Ilmu. Kayak gitu. Ya. Biasakan ke pengajian. Anak kita bertanya, kemana Abi? Ke pengajian. Mau Abi ikut? Oke, tapi janji jangan bikin perang ketiga, ya. Jangan bikin ribut. Buat perjanjian. Kalau bikin ribut nggak diajak. Oke, siap Abi. Seperti itu. Ya, jangan biarkan anak, ya, mengganggu. Caranya seperti itu. Buat perjanjian. Anak kita supaya disiplin dan menepati janji. Nah, cara apa namanya? Tadi itu cara untuk menanamkan minat pada anak. Nah, kalau anak punya minat yang lain, jangan dipaksakan. Anak kita minatnya A, kita pengennya B, jangan dipaksakan. Ya, selama itu minat yang baik, nggak apa-apa. Kalau minat yang buruk, iya harus diluruskan. Anak kita laki-laki, minatnya laki-laki, bahaya. Luruskan. Ya. Kayak gitu. Selama itu nggak bertentangan dengan syariat, silahkan Pak. Jangan tuntut anak-anak kita semuanya punya anak 5, semuanya harus jadi ustadz. Jangan, nggak bisa. Kalau anak kita ada yang suka IT, salurkan. Nggak apa-apa. Anak kita pengen kedokteran, upayakan. Ya, sambil berdoa, ya Allah mampukan kami. Sekarang UKT makin tinggi, ya Allah, ya kan? Betul beritanya itu Pak. Berarti enakan zaman saya kuliah Pak, ya.
Paham ini Pak? Nah, jadi seperti itu, jangan memaksakan kehendak. Akhirnya nggak semangat belajar dia. Ini bukan minatku, ini keinginan orang tuaku, seperti itu. Ya. Ketahui minat anak. Kemudian yang berikutnya, agar anak kita rajin belajar, ajari anak sendiri di rumah. Nggak cukup di sekolah Pak. Di sekolah berapa jam? Masuk jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, paling 7 jam sampai jam 2. Ada yang sampai siang saja. Berarti kurang. Ya. Maka kita harus berkorban. Ajari anak sendiri di rumah. Betul. Ya. Misalkan anak saya itu saya lihat di sekolah kurang. Ya, saya maklumi karena jam belajar kurang. Makanya di rumah saya tambal. Alhamdulillah bisa mengejar. Seperti itu. Nah, masalahnya sekarang Ustadz, pelajaran anak SD itu pelajaran kita SMA. Betul nggak? Gimana ini? Ya kalau ingat, ya dulu pas SMA tiduran terus ya kan, nggak bisa. Maka caranya Pak, ya pakai sistem diplomasi Pak. Bagaimana itu? Jangan tunjukkan kelemahan kita di hadapan anak. Jangan sampai anak, ih mama bodoh gitu. Buat ya diplomasi, hubungan bilateral, hubungan antara dua negara ya kan. Bagaimana itu Pak? Ya, katakan pada anak, nah, ya kita belajar bareng. Kalau kamu paham, nah ibu belajar. Kalau ibu paham, ibu ajari. Seperti itu. Mari kita selesaikan ini bersama. Dia termotivasi Pak. Nah, berarti ada yang senasib sama dia. Begitu. Ya. Nah ini memacu kita ibu Pak untuk up to date pelajaran anak. Tanya, ada PR nggak nak? Ayo kerjain PR. Ya sini Abi temenin, sini ibu temenin. Ya seperti itu. Dan ini harus pandai-pandai Pak. Terkadang kalau punya anak lebih dari satu, ya bagi tugas. Bagaimana Pak? Ya bisa si ibu jaga si kecil, si bapak ngajarin si abang, si kakak. Kalau anak lebih dari satu, yang satu sudah besar, delegasikan. Ya, diplomasikan dan delegasikan. Ya, abangnya sudah SMA, minta dia untuk nemenin adiknya adiknya belajar. Seperti itu. Ya, jadi si bapak atau si ibu bisa fokus ke anak yang lain. Begitu Pak ya. Jadi memang butuh pengorbanan karena memang di sekolahku kurang. Dan terkadang Pak, metode guru di sekolah nggak cocok. Ya, makanya harus ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Nggak apa-apa Bapak datang kepada wali kelas atau kepada guru, jelaskan. Anak saya itu orangnya visual Bu. Coba tolong gaya mengajarnya jangan gaya ceramah saja. Coba kasih tontonan, ya seperti itu. Kasih pengamatan bagaimana. Jadi komunikasikan, ya jangan maunya gara-gara guru gak pandai ngajar. Ya bapaknya gak ngasih tahu bagaimana gaya belajar anaknya. Ya, jadi orang tua tuh paling paham dia tentang anaknya, bagaimana cocoknya. Makanya penting peran orang tua untuk ya membantu pengajaran di rumah karena di sekolah nggak cukup, terkadang nggak maksimal ya seperti itu. Kemudian yang berapa? 5 ya, penuhi tangki cinta kita, penuhi tangki cinta anak kita. Maksudnya bagaimana ini? Agar anak kita mau menerima ya nasihat kita, mau rajin belajar, itu berikan cinta kepada dia. Anak kita tuh punya hati Pak. Masa anak kecil itu masa disayangi, masa diperhatikan, masa ya diberikan kasih sayang.
Dan itu jangan kering, Pak. Jangan selalu kita marah-marah, itu nggak cinta. Jangan sampai kita tidak pernah memeluk, tidak memberikan perhatian, ya, cuek, bermuka masam. Jangan. Ya. Penuhi tangki cinta hati anak kita itu. Kalau anak kita sudah terpenuhi cintanya, ya, insya Allah dia akan mendengar ucapan kita, dia akan nurut sama kita, dia akan rajin belajar, ya. Kenapa? Karena cintanya, ya, telah didapatkan dari orang tua. Kenapa anak malas belajar? Nggak kondusif di rumah, ya. Anaknya kesulitan belajar, orang tuanya nggak mau tahu, ya. Buat apa? Seperti itu. Nah, ini bahaya. Jangan sampai anak kita tidak mendapatkan cinta dari kita. Akhirnya apa? Dia malas belajar, merembet kemana-mana, ya, merembet kemana-mana. Baik. Kemudian kita akan masuk ke tema pembahasan kita, yaitu cara apa, Pak? Menanamkan sifat empati. Apa empati, Pak? Beda empati sama simpati. Apa empati? Kepedulian. Anak kita itu, Pak, dia keras kepala, mikirin diri sendiri, betul nggak? Betul nggak, Pak? Bu, betul nggak? Betul. Anak kita itu Masya Allah, Pak, semuanya pengen dia kuasai. Bapaknya pulang ke rumah bawa bakso 2 mangkok, 2 bungkus, yang satu buat ibu, yang satu buat si anak. Apa kata anaknya? It's me. Ini semua buatku, ya, nggak boleh untuk ibu. Jadi sangat apa istilahnya, Pak? Egois, ya, egois, ya, nggak peduli dia. Nah, bagaimana menanamkan itu kepada anak kita? Kata muallif rahimahullahu taala, ya, wa yumna'u an yatafakhar ala aqranihi bi syai'in mimma yamlikuhu abawahu au bi mat'amihi au malbasihi. Dan laranglah anakmu untuk berbangga-bangga, ya, untuk membanggakan sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya, atau membanggakan makanannya ataupun pakaiannya. Itu yang pertama. Jangan mengajarkan kepada anak kita membanggakan branded, membanggakan harta, membanggakan nasab. Jangan, ya. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Kesombongan. Bisa menyebabkan apa? Kikir. Ya, bisa menyebabkan sikap acuh tak acuh. Enggak peduli dia. Yang penting, ya, aku memiliki ini dan itu. Dia enggak tahu, ya, bahwasanya di dalam makanan kita, di dalam harta kita itu ada hak. Wa fi amwalihim hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Kata Allah, dalam harta kita itu ada hak bagi mereka yang meminta dan bagi mereka yang tidak mau meminta-minta, ya. Justru kita tanamkan pada anak kita apa, Pak? Iya. Tanamkan kepada anak kita sikap berbagi, ya. Nah, ini titipan Allah, yuk kita bagikan, ya, seperti itu. Nah, ini semua titipan Allah, bukan milik Bapak, ya. Jangan lihat, nah, kamu tuh anak orang kaya. Sering orang tua kayak gitu?
Kamu beruntung nak, kamu lahir di keluarga orang kaya, abimu kaya, pengusaha sukses, ibumu masya Allah, ya, orang yang berkedudukan tinggi. Akhirnya apa? Dia berbangga, ya. Lihat, ya, bapakku tuh sukses, bapakku kaya, ibuku hebat. Bahkan saya pernah dengar anak kecil ngomong gini, lihat, awas ya, abang-abangku polisi semua ya. Iya Pak, abang-abangku tentara, abang-abangku polisi. Tuh, ini salah kayak gini Pak. Diajarkan sama siapa ini? Orang tua, sama keluarga. Ya, jangan seperti itu. Tanamkan, kita manusia biasa, tempat salah dan dosa, kita butuh kepada Allah, kita makhluk sosial, mari berbagi. Ya, nggak ada yang dibanggakan, semua bakal ditinggal mati. Begitu. Jangan ajarkan anak untuk apa? Berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, dengan harta, ya, dengan nasab. Itu semuanya adalah sifat jahiliyah. Sifat apa Pak? Jahiliyah, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang ada di umatku, padahal itu termasuk perkara jahiliyah. Salah satunya apa? Berbangga-bangga dengan nasab, ya, Allah. Jadi salah. Kemudian yang kedua, wa yu'awwidut tawadhu', dan mengajarkan kepada anak kita untuk tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Nggak boleh kita merendahkan diri kita, Pak. Ya. Kita hanya merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tapi rendah hati itu yang dituntut. Ya. Tawadhu. Bagaimana tawadhu? Tawadhu itu muncul dari kesadaran. Makanya beri kesadaran kepada anak kita. Kalau kita kaya, kita jelaskan bahwasanya kekayaan kita ini bukan karena kehebatan bapakmu nak, tapi karunia Allah. Ya, yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah akan ambil tiba-tiba, ya, kapan saja. Seperti itu. Berikan kesadaran kepada anak kita. Kemudian yang kedua, biasakan untuk berkunjung kepada orang-orang yang lemah, orang fakir, orang miskin, orang sakit. Ya, bagus kalau kita ajak anak kita ketika libur sekolah, bukan wisata, ya, ke luar negeri, wisata ke tempat-tempat yang memang yang menyajikan kepada kita keuahan. Wah, masya Allah, gitu. Bukan nggak boleh, boleh. Akan tetapi lihat, kalau kita ingin mendidik anak kita tawadhu, mengajarkan anak kita peduli, maka ajak mereka untuk berwisata sosial. Ya, ajak ke panti asuhan. Ya, bawa hadiah, ya, ke anak-anak yatim. Nah, mereka anak yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kamu bersyukur, abi masih ada, ibu masih ada, bahkan ibumu 2 anak. Iya, begitu ajarkan. Ya, kita harus memperhatikan, ya, orang-orang seperti ini. Kita ajak mereka menjenguk orang sakit, ya, akan timbul peduli. Melihat dia action ayahnya, action ibunya, kayak gitu. Jangan salah kalau anak kita itu nggak mau menjenguk kita sakit, nggak mau peduli dengan orang yang tidak mampu di sekitar dia, karena kita memang nggak pernah mengajak mereka ke sana. Pernah Bapak menjenguk orang sakit bawa anak? Ya, pernah? Alhamdulillah.
Kalau nggak pernah, mulai Pak, jenguk tetangga, nggak usah jauh-jauh. Ya, mungkin kalau ke panti asuhan nggak enak kalau nggak bawa, ya, memberikan hadiah. Mulai dari tetangga, ya, yang sepuh-sepuh, yang fakir miskin, seperti itu. Yang sakit, anak ajak ke sana. Ya, mudah-mudahan itu menjadi apa? Wasilah kita untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak yang peduli, anak yang tawadhu, ya, seperti itu. Latih anak kita untuk memperhatikan itu, ya. Jadi ajak kegiatan-kegiatan sosial, ajak gotong royong, ajak, ayo nak gotong royong, masya Allah. Kerja bakti, ajak. Wal ikram liman yu'ashirahu, dan biasakan dia untuk menghormati orang yang bergaul dengannya, ya. Iya. Yaitu kita ajarkan dia untuk menghormati. Karena memang ajaran Islam, ya, ditekankan untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Bayangkan. Ya. Islam ajaran yang masya Allah penuh dengan pemuliaan. Allah katakan untuk memuliakan orang lain dalam lisan. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ajarkan anak kita untuk menjaga lisannya, ya. Jadi kalau didapati ada kosakata dari anak kita yang jorok, yang kasar, jangan dibiarkan. Kasih tahu, nak, nggak boleh itu, ucapan jorok nggak boleh, ya, dosa. Ya. Terkadang saya dengar ucapan dari anak saya, kata-kata yang memang nggak layak, itu langsung diluruskan, nggak boleh, kayak gitu. Karena khawatir dia gunakan di luar, dan anak yakin dapat dari luar, ya, seperti itu. Makanya langsung kita counter, kita cegah, jangan sampai membudaya, tertanam dalam dia mufradat ini, kosakata ini, ya. Wa qulu linnasi husna, ya. Sampai ketika kita mendakwahi orang kafir pun disuruh kita menghormati mereka. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Kepada Musa dan Harun ketika mau pergi mendakwahi Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu? Hah? Kenal nggak? Kenal di mana, Dek? Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyina, wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kepada Musa, kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan seperti itu, siapa tahu Fir'aun sadar, Fir'aun dapat hidayah, ya, dengan kita berkata lemah lembut, seperti itu, Pak. Sampai ketika kita cekcok, bertengkar, apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan, ya. Tolaklah pertikaian tersebut dengan cara apa? Yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Barangkali ketika kita bersikap baik, ketika kita bertengkar, ya, berselisih, justru itu akan menjadi apa? Akan menjadikan yang tadinya bermusuhan, yang tadinya membenci menjadi baik. Begitu. Jadi ajarkan memuliakan orang yang kita bermuamalah dengannya. Ajarkan ihtiram. Ketika ada orang tua, ketika ada apa, ya, ajarkan adab, tata krama, seperti itu, ya. Wa yamna'u
wa yamna'u an ya'khudh syai'an min sabiyyin mislih. Dan larang anak kita untuk mengambil harta yang bukan haknya. Ya. Ingat, anak kita itu apa? Dia memiliki sifat kepemilikan yang sangat kuat sekali. Dia itu pengen memiliki. Lihat kawannya punya mobilan, Abi pengen kayak dia. Betul? Dia itu pengen seperti kawannya, pengen seperti pengen punya ini, punya itu, apa yang dimiliki oleh kawannya. Nah, kita ajarkan agar jangan sampai anak kita itu mengambil jalan pintas yang dianggap pantas. Akhirnya apa? Dia mencuri, dia merampas, dia memakai tanpa izin. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita larang dia. Oleh karenanya orang tua memang harus berkorban. Gak bisa mendatangkan yang semisal, buat imitasinya. Ada pengen dibelikan apa? Mobil-mobilan. Nah, kita buat mobil-mobilan dari bahan-bahan yang ada, seperti itu. Ya, nggak bisa kita memberikannya karena nggak bisa kita buatnya. Ya, ajarkan dia untuk bergantung kepada Allah, berdoa. Ya, dan suatu hari kita wujudkan itu. Mudah-mudahan makin menambah kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yu'allam anal akhdha dana'ah. Kita ajarkan juga bahwasannya mengambil itu adalah kehinaan, wa anar rif'ah fil i'ta, dan memberikan itu adalah, dan kemuliaan itu adalah dengan memberi. Jadi ajarkan apa Pak? Suka memberi, jangan suka meminta-minta. Jangan ajarkan tangan di bawah, ajarkan dia tangan di atas. Kata Nabi kita, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ajarkan Pak. Ya. Nah, ini uang untuk kamu sedekahkan. Begitu. Jangan, nah ini uang jajan, udah. Ajarkan dia untuk apa Pak? Memberi. Walaupun sedikit. Ya. Kalau ada kita ingin memberikan sesuatu kepada fakir miskin, ajak anak kita. Lewat dia. Ya. Seperti itu. Saya kalau mau ngasih ke orang tua itu, saya suruh anak saya yang ngasih. Ya, nah kasihkan ke nenek. Kasihkan ke nenek. Supaya itu tadi. Supaya memberikan edukasi agar peduli, suka memberi, ya. Wa yuqabbih indahu hubbudz dzahab wal fiddah, dan kita ya berikan kesan buruk kepada dia cinta kepada emas dan perak. Pak, ajarkan dia itu, jangan sampai kita ajarkan kepada anak kita harta itu segalanya, uang itu segalanya. Jangan ajarkan. Kadang orang tua nggak kerasa mengajarkan itu. Gimana? Mati-matian bekerja sampai nggak ada waktu buat keluarga. Pergi malam, pulang malam. Pergi gelap, pulang gelap. Seperti itu. Sholat tinggal, keluarga terabaikan. Kadang dari situ. Ya. Kadang ketika menjawab, Abi pengen itu, Abi nggak ada uang nak. Abi pengen itu, Abi nggak ada uang nak. Dia berpaham, oh uang segalanya. Seperti itu. Kadang istrinya, Mas, kok cuma segini yang dikasih? Ya, gimana kita hidup? Anaknya mendengar, oh berarti uang kunci kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi jangan tanamkan kepada anak kita itu cinta dunia, ya, cinta harta, ya. Mari kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika turun ayat Allah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak
dan tidak mau berinfak dengan emas dan perak tersebut, dia hanya mengumpulkan, nggak mau menunaikan zakatnya, nggak mau membayarkan sedekahnya, maka kata Allah, fabashirhum, berilah kabar gembira. Dengan apa kabar gembiranya? Dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Nah, ada sahabat Nabi namanya Thauban. Mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Rasulullah, ya. Lau alimna ayyal mal khair fanattakhidhu. Ya Rasulullah, ini ayat turun. Padahal kita ya lumrah ya, kita suka dengan duit. Kita suka dengan emas perak, suka dengan harta. Ya, zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia ya, cinta syahwat, wanita, anak, harta. Tuh. Memang kita cinta wanita, cinta anak kita, cinta harta kita, seperti itu. Buktinya Bapak akan berjuang tuh, kerja. Ya kan? Buktinya Bapak menikah. Seperti itu. Bapak punya anak. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat ya, terus apa yang kami kumpulkan? Terus dari mana harta? Bagaimana harta ini? Ya, makanya Thauban bertanya, wahai Rasulullah, seandainya kami tahu harta apa yang paling baik agar kami mencarinya. Apa kata Rasulullah SAW? Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ada 3, Pak. Harta yang hakiki, harta yang wajib kita upayakan ada 3. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Itulah dia ya, tabungan yang paling berharga. Hati yang bersyukur. Qanaah. Ya, dikasih sedikit bersyukur, dikasih banyak enggak terlena, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ya. Seperti itu. Ketika suami ngasih uang kepada istri, disyukuri. Alhamdulillah Bang, terima kasih banyak Bang. Ya. Seperti itu. Karena memang masalah laki-laki itu berputar pada 2 hal aja Pak. Masalah laki-laki, Ibu. Masalah laki-laki 2 Bu. Insya Allah nggak lepas dari ini. 2. Yang pertama, masalah 2G ya. 2G. 2G ya, 2G. Pertama, masalah ranjang. Kalau ranjangnya suami bermasalah, ini bermasalah hidupnya suami, laki-laki bermasalah. Ya, bahaya. Nggak dipenuhi biologisnya, laki-laki bisa marah-marah nggak jelas, bisa malas-malesan, nggak semangat, ya, bisa selingkuh, pokoknya repot. Makanya perhatikan masalah ranjang. G yang pertama ranjang Pak. Ya. Yang kedua masalah uang. Ya, kalau ada kita ya lemas bawaannya, pusing kepala, nggak semangat ibadah, itu mungkin punya utang dia, ya, atau nggak ada uang. Iya, kekurangan uang, seperti itu. Nah, perhatikan. Makanya Ibu jangan tagih semua, mana gaji semua, jangan Bu. Jangan minta semuanya. Kasihan suami, nggak bisa berinfak, nggak bisa ngasih ke orang tuanya, nggak bisa, mereka takutnya Bu di jalan bocor ban, gimana Bu? Nggak ada uang, atau habis bensin di jalan, semua disekap si istri uang. Bahaya, ya kan? Seperti itu. Nah, supaya menjaga kewarasan suami, jaga 2G ini Bu, ya. Ranjangnya dan uangnya, seperti itu. Yang pertama, harta yang paling berharga adalah hati yang bersyukur ya.
Siapa di antara kita yang nggak pernah susah? Siapa yang nggak pernah ada masalah? Tapi kalau hati kita bersyukur, aman insya Allah. Ya, seberat apapun ujian, insya Allah Allah nggak mungkin menimpakan di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma kita tinggal bersabar dan berikhtiar. 2R. Bersabar dan berikhtiar. Ya. Jangan malah menggerutu. Setiap kita pasti diuji. Nah, hati yang bersyukur inilah yang bisa menjawab itu semua. Kemudian yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang suka berzikir, bukan lisan yang suka ngomel, lisan yang suka mengeluh, bukan, berzikir. Ya, ini harta yang terbaik seorang hamba. Kayak gitu. Makanya biasakan Pak, zikir setelah sholat, zikir pagi petang, itu dibaca. Dijaga, dibaca selalu. Ya. Di Arab Saudi tahun 2014 ada seorang dukun digerebek sama polisi. Hebat, ya. Di sana itu sangat perhatian masalah ini. Perdukunan diberantas. Di sini ditampilkan di TV. Ya kan? Diberikan ruang, ya kan? Allah musta'an. Semoga Allah musnahkan para dukun di sini. Di Saudi enggak? Tahun 2014 ya, ada dukun digerebek. Ya, dia sudah membuat suami istri bercerai. Dia telah membuat mencelakakan orang sampai mati dan lain sebagainya. Taulah dukun ya. Dan klien-kliennya ya banyak. Korban-korbannya banyak. Ya, terutama wanita. Nah, ini wanita, tolong perhatikan ini kisah ini. Apa yang terjadi? Ketika datang seorang perempuan ingin ya menyantet, menyihir sebuah keluarga suami istri, ternyata mental, nggak bisa. Berkali-kali dicoba nggak bisa. Apa rahasianya? Ketika ditangkap dukun tersebut, dia melihat loh banyak foto-foto, banyak. Makanya jangan mudah posting foto-foto, ya, jangan mudah. Karena lewat foto tuh bisa. Akhirnya apa? Ya, ditemukan ya barang-barang bukti tersebut, kemudian dihubungi oleh polisi. Ya, korban yang satu ini, yang jadi sasaran ya, belum jadi korban, sasaran, tapi gagal terus. Ini dengan ibu fulanah, iya. Saya melihat foto ibu ini. Ya, saya melihat di sini. Ya, barang-barang bukti semua ada, diantaranya adalah foto ibu. Bagaimana? Apakah ibu terkena? Begitu. Jadi tuntas polisi ini. Takut ada korban, Pak. Makanya nggak cuma dukunnya, tapi korbannya ditelusuri. Siapa saja yang menjadi korban. Ditelepon sama polisi. Apa kata wanita ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Ya. Apa nggak ada yang aneh di rumah bapak, di rumah ibu ada yang aneh? Memang ada, seperti angin berhembus, suara-suara aneh, tapi nggak ada apa-apa kok. Ya, ternyata apa? Kata dukunnya nggak bisa, ya, untuk mengganggu keluarga yang satu ini. Kenapa? Ternyata keluarga ini selalu menjaga zikir pagi petang, ya, selalu membiasakan zikir pagi petang. Jadi setan pun apa, sihir pun, setan pun nggak mempan. Itu setan balik lagi, nggak bisa. Jadi penting untuk menjaga ya keluarga kita dengan cara apa, Pak? Hah? Dengan tembok besi, baja, enggak. Dengan pagar kawat berduri, enggak. Tapi dengan zikir, ya. Kayak gitu. Termasuk anak kita yang kecil, Pak, bukan dikalungkan kalung hitam itu, Pak. Ya, jimat-jimat itu bukan, tapi kita zikirkan dia. Allahumma inni u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, aku titipkan dia kepadamu. Jagakan dia untukku, anakku ini, dari apa? Min kulli syaitan, dari setiap setan. Wa hammah, dan dari setiap penyakit. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap pandangan yang hasad. Ya, penyakit ain. Begitu, Pak. Jadi penting apa? Lisan yang terus berzikir. Dan lisan yang berzikir itu, Pak, insya Allah
Allah bantu, dia memiliki pengaruh kepada apa Pak? Kesuksesan, pengaruh kepada menghadapi hidup. Hidup ini keras Pak, kita butuh zikir. Suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha mengadu kepada bapaknya. Siapa bapaknya Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta pembantu. Wahai ayahanda, ya aku jadi ibu rumah tangga ini, jadi istri Ali bin Abi Thalib. Ya, terkadang saya masak, saya ini itu gitu kan, pekerjaan rumah. Lelah, capek. Tolong ya berikan kepada saya pembantu. Tuh. Ya. Kenapa nggak minta ke Ali, Pak? Hah? Nggak mampu. Ya. Begitu para sahabat. Ya, mereka nggak semuanya kaya. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah terdiam saja, nggak bisa jawab. Makanya kalau ada masalah jangan langsung emosi. Tenangkan pikiran, Pak. Ya, terkadang kita butuh berpikir jernih dulu nih. Siapa tahu solusi datang, Pak. Ya, jangan langsung boro-boro pembantu, bu, uang nggak ada. Gimana sih? Gitu. Jangan langsung marah-marah, emosi, jangan. Nggak bisa. Ya, jadi kalau ada istri mengeluh, jadilah pendengar yang baik. Oh iya, maafin saya ya. Kayak gitu. Ya udah saya bantu. Ya, begitu. Kalau istri marah, bagaimana Bapak? Hah? Ngeladenin? Salah, Pak. Terjadi perang ketiga. Kalau istri marah, istri ngeluh, apa, Pak? Hah? Terima. Ya, istri cerewet, istri ngeluh, Masya Allah. AK-47 kalah, Pak. Dicecar Bapak, jeder. Bapak terima. Ya. Bapak dengarkan, dengarkan. Ya, seperti itu. Dan Bapak jangan ikut tersulut. Terima, jangan ditentang. Terima saja. Pahami, ini istri sedang ya kacau, hatinya kacau. Ya, bolanya meledak semua, ya kan? Begitu. Terima. Ya. Nah, kalau setelah diterima, nah barulah apa, Pak? Hah? Pergi, jangan bersamai istri. Istri sedang ngomel, bukan kita lari, enggak. Bersamai istri ngomel, lagi-lagi bersih-bersih rumah, ya kita ikut bersih-bersih sambil denger omelan istri, nggak apa-apa. Dia lagi nyapu, ya kita punguti sampah yang besar-besar kan, supaya nyapunya ringan. Begitu. Bersamai istri kita lagi ngomel, jangan malah kabur, Pak. Oh, makin jadi ini. Ya, nggak peduli ini suamiku. Dia nyari sasaran, Pak. Nggak apa-apa. Ya, bersamai. Ya, terima, bersamai. Kemudian yang ketiga, Pak, barulah apa? Hah? Setelah kita membersamai istri kita, udah, barulah kita ngasih tanggapan, tanggapi. Jangan dibiarkan, Pak. Tanggapi, bukan tanggapi maksudnya tanggapi kita api lawan api, enggak. Nah, karena fase kita menerima omelan, istri pasti kalau ngomel pasti ada masalah, Pak. Betul nggak? Jadi ketika kita masa membersamai istri, kita mikir salah kita di mana. Makanya kita katakan, mohon maaf dek, mungkin saya ada yang salah. Begitu. Jangan jangan salah di kita mungkin, Pak. Mungkin ada janji abang yang nggak terpenuhi, dek ya. Atau mungkin ada yang abang langgar. Atau mungkin ada begitu, Pak. Ya. Kita tanggapi, kita akui kita yang salah. Makanya ya jurus ampuh agar kita menghadapi istri apa? Minta maaf. Itu makhluk terkuat di muka bumi, Pak. Makhluk terkuat di muka bumi, ya. Jadi nggak bisa
kita kalahkan, maka kita yang nyerah, minta maaf. Kalau ada yang salah, minta maaf. Kemudian ya, oke, sorry. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga apa? Lisanan dzakira. Oh iya, tadi kisahnya siapa? Fatimah ya. Jadi Fatimah ngadu kepada ayahnya Rasulullah SAW tentang lelahnya jadi ibu rumah tangga, masak, nyuci, semuanya lah pekerjaan rumah tangga. Kemudian Rasulullah SAW terdiam, nggak langsung membalas. Rasulullah SAW malam harinya baru dia datang. Malam hari datang menemui mereka. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Tiba-tiba Nabi itu, Fatimah dengan Ali ada di dalam. Rasulullah bertemu dengan Fatimah dan Ali. Ya, Rasulullah pun mengajarkan apa? Rasulullah mengatakan, mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Tuh. Apa yang Nabi ajarkan? Zikir, Pak. Bayangkan. Berarti zikir itu punya power, dia punya memberikan kepada kita tambahan energi, membantu pekerjaan kita. Ya. Dia charger untuk diri kita. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, harta yang terbaik adalah zaujatul mu'minah, istri yang beriman, Pak. Ya, kalau solehah berat kayaknya, Pak. Ya, yang ada istri salahah, istri yang mukminah. Ya. Apa indikasinya? Indikatornya kata Nabi, tu'inu ala amril akhirah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang membantu kalian dalam urusan akhirat. Itu dia. Ini indikatornya. Indikator istri yang salihah, dia mukminah dan dia membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, waktunya sholat dia bangunkan suaminya, "Bang, sudah masuk waktu sholat, Bang, sudah azan." Ya. Ketika suaminya mau puasa, istrinya menyiapkan sahur. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Dia menyiapkan bekal suaminya untuk pergi kerja. Ya. Kenapa? Karena ya, masalah muncul dari istri. Suaminya baik, Pak. Suaminya bagus. Semenjak menikah dengan wanita tersebut rusak. Yang biasanya suka ke pengajian, dia ketika jomblo, Pak, rajin ngaji, Pak. Setelah menikah, kemana batang hidungnya? Malah semakin jauh dari pengajian. Ya. Bahaya. Ya, bahaya. Enggak membantu, malah merusak. Kebiasaan baik suaminya dahulu. Padahal nemu jodohnya di pengajian. Seperti itu. Ya. Dulu ketika sebelum menikah terjaga sholat jamaahnya. Setelah menikah, ya, mulai bolong-bolong sholat jamaahnya. Begitu, Pak. Ya, jadi hati-hati. Karena memang diantara ya tantangan punya istri itu, kebengkokannya nular kepada kita, mempengaruhi kita. Ya, seperti itu. Bahkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ya, di kita atau di dunia ini, ada kalanya karena ulah pengaruh istrinya. Ya, Bang, abang kan jabatannya tinggi, masa gaji segini aja, Bang? Jabatan abang lahan basah, masa nggak bisa ditilep dikit, Bang? Bang, kenapa begini aja Bang hidup? Dia tetangga sudah punya mobil tuh, sudah ganti lagi mobilnya. Kita masih motor saja, Bang. Mulai. Ya. Hati-hati. Ya, kita berlindung dari istri yang seperti ini. Ya. Maka teruslah didik istri kita. Ya, jangan pernah putus asa, Pak. Ya. Kayaknya Ustaz harus ganti nih, Ustaz. Ya. Jangan dulu, Pak. Ya.
didik. Ya, siapa tahu dengan mendidik istri bapak ada nilai pahala plus. Karena ya besarnya pahala suatu ibadah tergantung sulitnya ibadah tersebut. Bapak didik istri ibadah bukan? Ibadah. Istri semakin keras kepala pak, makin besar pahala pahala bapak. Begitu. Sabar-sabarin pak. Insya Allah Allah tuh mudah ngasih hidayah. Terus kasih nasihat, terus dakwahkan, terus ajak. Ya, sekreatif bapak lah. Ya, jangan kaku sekali, jangan kasar sekali, jangan. Ya, pukulan, celaan itu nggak mempan. Kayak gitu. Nggak dari hati. Tapi kalau kita sudah berhasil menyentuh hati istri kita, insya Allah kita minta izin nikah lagi pun diizinkan insya Allah Pak. Misalkan Pak, ya kan? Kalau kita tahu jurusnya, ya kan? Begitu. Paham ini Pak? Itu dia 3 harta yang patut kita perjuangkan. Hati yang terus bersyukur, lisan yang terus berzikir, dan istri yang membantu kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyibukkan, melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jadi agar anak kita itu tumbuh sifat empatinya bagaimana Pak? Yang pertama, larang dia untuk berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki orang tuanya. Ya, anak yang sejati bukanlah yang mengatakan inilah bapakku. Ya, tapi dialah yang mengatakan inilah aku. Ya. Larang dia untuk jangan berbangga-bangga. Ya, yang kita tanamkan kepada dia celah-celah untuk berbangga-bangga. Ya, tenang nak, kamu tuh anak pejabat. Tenang nak, kamu itu keturunan darah biru. Tenang nak, jangan takut, kami itu anak orang kaya. Jangan seperti itu. Ingatkan dia dari mana asal kita. Dari tanah. Ya, dari air mani, hina. Dan ingatkan dia semuanya titipan Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ingatkan dia ya bahwasannya dalam harta kita ada hak orang lain. Insya Allah dia akan tumbuh empatinya. Kemudian yang berikutnya apa? Tanamkan sikap tawadu. Ya, sikap tawadu. Dimulai dari apa? Berikan kesadaran kepada anak kita. Ya, bahwasannya ya kita ini hanyalah hamba Allah. Kita ini hidup sementara. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang. Ya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan bahwasannya kemuliaan bukan dari kekayaan, bukan dari jabatan, tapi kemuliaan hakiki adalah dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan pernah berkata kamu hebat nak. Ya, lahir di keluarga yang kaya, di keluarga yang pejabat. Jangan itu terucap, jangan sampai. Kalau bisa fasilitasi dengan apa? Dengan hal-hal yang biasa. Jangan mentang-mentang kita punya harta banyak, kita belikan baju branded. Nah, lihat nah, ini baju mahal nah. Jangan seperti itu, Pak. Jangan sebut branded di hadapan dia. Ya, biasakan dia untuk berpakaian apa adanya, makan apa adanya. Makanya kemarin kita singgung Bapak. Sekali-kali makan yang biasa, jangan makan yang enak-enak. Kali-kali tempe Pak, nggak apa-apa. Pakai lalap, sambal terasi, ikan asin, nasi anget, masya Allah Pak. Habis nasi 1 bakul Pak. Iya, ya jangan kita malah ayam, ikan, daging, ayam, ikan, daging, steak dan seperti itu enggak. Gimana dia mau tawadhu? Gimana dia mau ya peduli kepada sesama? Ya, ajarkan dia tawadhu. Kemudian
Ajarkan dia untuk menghormati orang lain, ya. Ajarkan, nah ini kakekmu, ya, ini nenekmu, hormati. Nah ini ustadz, kenalkan, ya. Seperti itu. Ajak mereka ke majelis-majelis orang-orang pilihan. Ajak. Kebiasaan para ulama seperti itu, mengajak anaknya ke tempat-tempat, ya, orang-orang mulia, ya, agar dia belajar gimana menghormati itu gimana. Ya, kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham sogirona walam yukrim kabirona. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Contohkan, Pak, walaupun bapak pejabat, hormati, ya, orang yang berhak dihormati. Seperti itu, orang tua kita, kemudian tokoh-tokoh agama, hormati. Anak kita melihat seperti itu, ajarkan dia, nak, cium tangan, nak, ya, ini orang tuamu, atau ini orang soleh, orang berilmu, seperti itu. Jangan diajarkan, ini orang kaya, nak, hormati, nak. Ah, ini orang miskin, biasa aja, nak. Enggak, ya, ajarkan dia patokan menghormati itu bukan dunia, tapi apa? Agama, ketakwaan. Nah, ini orang soleh, orang berilmu, hormati, cium tangannya. Seperti itu. Imam Nawawi mengatakan boleh, ya, kita mencium tangan orang yang punya apa, Pak? Karena ilmu atau karena kesolehan. Dan ulama membenci, melarang menghormati atau mencium tangan orang-orang yang karena harta atau karena jabatan dunia. Wa yamna an yakhudh syai'an. Ya, kemudian ajarkan juga apa? Agar menghargai kepemilikan orang lain. Nah, itu bukan milikmu, ini milikmu, nak. Makan yang ada, nak. Ya, jangan cari yang enggak ada. Seperti itu. Ini mainanmu, itu mainannya. Dia pengen, ya, coba kita cari solusi. Ya, kita dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk doa dulu, baru kita kasihkan. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita biasakan dia untuk merebut harta orang. Kita biarkan. Kalau anak kita salah, tegas, Pak. Jangan bela anak kita. Bahaya. Pelajari dari Nabi. Kata Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Tuh. Ini menunjukkan apa? Salah. Jangan dibela. Begitu. Ya. Tapi ingat, kemarin, Pak, tipsnya ketika anak salah apa? Jangan di hadapan umum. Ya. Ajak anak Bapak ke rumah, Bapak, ya, nasihati, itu salah. Itu salah, yang benar begini. Kasih contoh. Ya, terkadang orang tua ngajarin mencuri mangga tetangga. Nah, lihat mangga itu, nah, mengkel, enak kayaknya, manis kayaknya. Nah, nanti, nak, jam sekian itu orang tuanya keluar, orangnya keluar. Kamu ambil batu, kamu lempar. Siap, Abi. Masya Allah. Ternyata otaknya adalah orang tuanya. Jangan. Ya. Anak kita mencuri mangga, perbuatan salah, jelaskan itu salah, nak. Nah, kita cari solusi, ya. Beli di pasar misalkan, kayak gitu. Kita nanam, ya, itu kan pohon punya tetangga, kita nanam, nak. Seperti itu, ya. Hasil cangkok, nah, jangan dari biji malah makali, ya. Kasihan anak kita, cangkok. Begitu, Pak, ya. Jangan jadi otak pencurian. Jadilah, ya, mengajari ini salah. Kemudian juga yang berikutnya apa? Ajarkan ia tangan di atas. Jangan ajarkan dia tangan di bawah, menerima. Hanya ajak dia ke acara-acara sosial. Ya, nah, dengar nggak pengumuman Pak RT tadi? Apa? Kita gotong royong. Yuk, kita gotong royong. Siap, Abi. Gotong royong. Ya. Nah, liburan hari ini kita wisata sosial. Apa wisata sosial? Ada ikut Abi lah. Ternyata apa?
ke panti asuhan. Abi kok beli banyak ini snack? Iya, buat kita bagi-bagikan. Ya akan timbul kepedulian dia kepada sesama. Oh ternyata ya kita harus saling memberi seperti itu. Ya kasih. Ada tadi kotak berputar? Ada ya? Udah diputar itu Pak? Udah belum kotak amalnya tadi? Udah ya? Nah ada anak kita kasih, nah nih masukin ke kotak amal kayak gitu, biasakan dia. Terkadang orang tua ngajari anak nabung, betul nggak ya? Kalau menurut saya nggak tepat, kurang tepat lah. Ajarkan anak kita sedekah. Ini pendidikan Islam Pak. Titipkan hartamu di atas ya, titipkan hartamu kepada Allah, bukan kepada celengan ya. Kita ajarkan dia keyakinan ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Ya. Jangan nak tabung nak, enggak. Kayak gitu. Nah, kemarin DKM bagi-bagi apa tuh? Celengan ya. Jadi dapat dua kayaknya ya. Nabungnya dapat, sedekahnya dapat. Seperti itu. Ya. Nabung kan di celengan, ternyata itu sedekah. Begitu Pak, itu salah satu program Pak. Jadi bagus tuh, minta celengan ke DKM untuk ngajarin anak. Nah kalau ada uang jajanmu berlebih, masukin ke dalam celengan ini. Setelah terkumpul, nak yuk buka barang celengan kita ini nak. Sudah berapa banyak? Dibuka. Itu senang anak kita itu. Ya betul nggak? Sudah bakatnya kan, piring pecah, gelas pecah. Nah ini dipecahin celengannya. Seneng tuh, kita hitung ada berapa? Ada 1 juta misalkan. Yuk kita masukin amplop, serahkan ke Pak DKM. Begitu, ajak anak kita nih, serahkan. Kasihkan ke DKM. Begitu Pak ya. Ya ajarkan anak kita untuk di tangan di atas. Seperti itu. Jangan nak minta THR nak ke pamanmu. Nah, ini ngajarin anak di bawah, nggak bagus Pak ya, nggak bagus. Ajarin anak kita tangan di atas, jangan ajarin anak kita meminta minta. Ini seringkali di hari raya, betul nggak? Betul. Nah, berarti pengalaman Ibu. Kemudian yang terakhir ya, agar lebih peduli anak kita itu lahir tumbuh, jangan ajarkan cinta dunia, cinta harta, jangan ya. Kayak gitu ya, terkadang dari lisan yang nggak langsung Pak. Bi pengen beli ini ya, nggak punya uang Abi. Bi pengen itu, nggak punya uang. Nah semuanya harus pakai uang zaman sekarang nak, tuh kan, hati-hati. Semuanya sekarang harus pakai uang, enggak ya. Yuk nak kita buat tuh. Abi pengen martabak telur, yuk kita buat ya, padahal telur dadar. Kena prank anaknya kan. kok gini apa Abi telur apa martabak telurnya, iya ini selera kita. Iya. Begitu Pak, ajarkan dia perjuangan, jangan ajarkan apa fasilitas, jangan seperti itu ya. Yuk kita buat mobil-mobilan seperti dia. Nah, ambil kardus dibentuk seperti itu ya. Jangan ajarkan dia cinta harta ya, bahaya Pak. Bapak nggak ada harta, bapak dibuang, ditendang seperti itu. Terkadang orang tua selalu ngasih duit sampai gede kebiasaan. Makanya bagus, saya suka itu program TK itu, ada namanya apa? Market Day, betul nggak? Market Day, apa Jambret Day ya kan? Market Day, bagus itu, Masya Allah. Kemarin sekolah anak saya mengadakan itu, semangat kali dia berwirausaha. Abi kapan jualannya? Katanya mau jualan katanya. Oh iya, begitu. Nanti kalau ada kembaliannya buat saya ya katanya. Aduh, bisa tekor ini nanti. Setiap ada yang masuk kasihkan ke dia katanya. Tapi Masya Allah bagus seperti itu ya.
Dan itu terus ditingkatkan sampai SD, SMP, SMA begitu ya. Kadang kita itu mentalnya diajarkan untuk jadi karyawan, jadi buruh. Ya, ajarkan dia untuk berwirausaha. Ya, ajarkan dia untuk rajin, berjuang. Begitu, Pak. Baik, mungkin sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Sudah dicatat ya? Nanti saya tagih pekan depan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.